atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Maria Bertini Haule, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Di kesempatan ini saya akan bahas materi mengenai manajemen aset daerah. Yang pertama, jenis-jenis aset daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga, baik berupa investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang kedua, aset non-keuangan yang meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan. Sementara dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. Yang pertama, aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah. Yang kedua, aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Yang ketiga, aset daerah yang tidak digunakan pemerintah maupun publik. Dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, dan monumen. Yang kedua, benda bergerak yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan yang meliputi alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, dan lain sebagainya, buku atau perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan atau ternak dan tanaman, dan persediaan serta surat-surat berharga. Yang kedua, siklus manajemen aset daerah. Siklus manajemen aset daerah terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Pengadaan aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam rencana kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan aset daerah sebagaimana dilaporkan dalam RKBMD kemudian dianggarkan dalam dokumen rencana kerja anggaran SKPD. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Tahap pengadaan. Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pengadaan barang dan jasa juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset, dan spesifikasi dan nilai transaksi. Tahap penggunaan pemanfaatan. Pada saat penggunaan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset. Unit kerja mana yang menggunakan lokasi dan informasi terkait lainnya. Yang berikut, tahap pengamanan dan pemeliharaan. Aset-aset pemerintah daerah perlu mendapat pengamanan yang memadai. Pengamanan aset daerah yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan,
pengamanan secara hukum, dan pengamanan secara fisik. Penghapusan dan pemindahantanganan. Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahantanganan. Yang ketiga, sistem dan prosedur akuntansi aset. Yang pertama, prosedur pengadaan barang yang meliputi yang pertama, ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang. Yang pertama, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh tim dan dikoordinasi oleh pendayagunaan serta tertib inventaris. Yang kedua, pengadaan barang dapat melalui pengadaan atau pemborongan pekerjaan, swakelola atau hibah atau sumbangan, sewa beli, pinjaman, dan guna usaha. Yang ketiga, prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. Yang keempat, pengadaan barang milik daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa. Fungsi atau pihak yang terkait, di antaranya satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja, dan kedua, pengelolaan barang milik daerah. Dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengendalian barang antara lain rencana kebutuhan milik daerah, daftar barang milik daerah, daftar barang penggunaan, daftar barang kuasa pengguna, daftar kebutuhan barang daerah, daftar kebutuhan pemeliharaan barang, dan daftar hasil pemeliharaan barang. Laporan yang dibutuhkan dalam prosedur pengadaan barang antara lain laporan barang penggunaan semesteran, laporan penggunaan tahunan, laporan barang kuasa pengguna semesteran, laporan barang milik daerah, laporan pengelolaan barang semesteran, dan laporan pengelolaan barang tahunan. Yang berikut prosedur penyimpanan dan penyaluran. Ketentuan mengenai prosedur penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah adalah sebagai berikut. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan dalam gedung atau ruangan penyimpanan, sedangkan penyaluran adalah kegiatan melakukan pengiriman barang dari gudang induk atau unit ke unit satuan kerja pemakai barang. Prosedur penyimpanan dan penyaluran barang dimulai dari penerimaan barang dari supplier atau pihak ketiga dan diakhiri dengan disalurkan barang yang dibutuhkan oleh unit atau satuan kerja yang memerlukan. Fungsi atau pihak yang terkait antara lain pemegang barang daerah pada gedung induk atau unit, panitia pemeriksaan barang daerah atau unit, fungsi perlengkapan, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran antara lain surat perjanjian dan surat perintah kerja, berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang, tanda penerimaan semesteran barang, dan surat permintaan pembayaran. Catatan yang digunakan buku catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam prosedur penyimpanan dan penyaluran berupa buku besar pembantu aset. Antara lain buku besar inventaris, buku barang habis pakai, buku hasil pengadaan barang, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, kartu barang, dan kartu persediaan barang. Yang berikut prosedur pemanfaatan. Ketentuan mengenai prosedur pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan barang adalah aktivitas yang meliputi sewa barang dan pengguna usaha dengan pihak ketiga. Yang kedua, prosedur pemanfaatan barang dimulai dari pengusulan tentang barang yang akan disewa atau diguna usahakan dari unit kerja
ke kepala daerah dan diakhiri dengan dilaksanakannya prosedur penerimaan kas daerah. Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur pemanfaatan barang antara lain unit atau satuan kerja, fungsi perlengkapan, panitia penelitian dan penelitian usulan kerjasama, dan fungsi keuangan. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pemanfaatan barang berupa daftar pemanfaatan barang, surat perjanjian sewa, surat acara penelitian dan penilaian usaha kerja, usulan kerjasama, dan surat perjanjian kerjasama. Yang berikut prosedur pemeliharaan. Ketentuan mengenai prosedur pemeliharaan barang milik daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan barang adalah upaya mencegah kerusakan yang diyakini lebih baik daripada memperbaikinya. Yang kedua, prosedur pemeliharaan barang ini meliputi kegiatan agar semua barang, khususnya semua barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang sedang dalam pemakaian, selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Yang ketiga, prosedur ini dimulai dari perencanaan pemeliharaan barang oleh masing-masing unit dan diakhiri dengan dilaksanaannya pemeliharaan barang. Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur pemeliharaan barang adalah unit atau satuan kerja, fungsi perlengkapan, dan panitia pemeriksaan barang daerah atau unit. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pemeliharaan barang milik daerah meliputi rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit, rencana tahunan pemeliharaan barang unit, kartu pemeliharaan barang, dan surat perjanjian kerja atau surat perintah kerja. Yang berikut prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Ketentuan mengenai prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi adalah: yang pertama, dalam rangka pengamanan dan penyelamatan barang daerah perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi-sanksi terhadap para pemegang barang daerah. Ketentuan tersebut berupa: yang pertama, ketentuan perbendaharaan terhadap pemegang barang jika di dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan kedua, tuntutan ganti rugi terhadap para pegawai negeri atau pegawai perusahaan daerah dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara atau pemegang barang yang karena perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana semestinya sehingga merugikan daerah. Fungsi atau pihak yang terkait dengan prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi adalah Majelis Perimbangan TPT TGR, Biro atau Bagian Keuangan atau BPKD, dan pemegang barang daerah. Dokumen yang digunakan dalam prosedur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi berupa surat keterangan tanggung jawab mutlak dan laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah. Yang berikut proses perubahan status hukum. Ketentuan mengenai prosedur perubahan status hukum barang milik daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan status hukum adalah setiap tindakan hukum dari pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan atau barang atas barang daerah. Yang kedua, termaksud dalam tindakan ini adalah penghapusan barang dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan. Tukar guling adalah salah satu cara pelepasan hak atas tanah atau bangunan milik pemerintah daerah. Fungsi atau pihak yang terkait dalam prosedur perubahan status hukum adalah unit atau satuan kerja perangkat daerah, Biro Bagian Pelaksanaan atau BPKD, panitia penghapusan barang daerah, dan fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam prosedur perubahan status hukum antara lain berita acara penghapusan piutang, laporan penghapusan barang, buku barang inventaris, dan kartu barang.
Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen aset daerah. Yang pertama, adanya perencanaan yang tepat. Pemerintah daerah sangat diharuskan untuk memiliki atau membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Yang kedua, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisiensi dan efektif. Tahap pelaksanaannya harus mengedepankan dan memperhatikan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan supaya bisa optimal dalam mengelola aset daerah yang dimiliki. Yang ketiga, pengawasan atau monitoring. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan aset. Pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat dan DPRD serta auditor internal. Yang kelima, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat penyajian aset daerah merupakan faktor penyebab yang terbanyak, rata-rata 80% sampai 90% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Penyebab terjadinya kondisi tersebut, yang pertama, kebanyakan pengelolaan aset di daerah sesuai istilah dalam Permendagri 17 tahun 2007. Sebelum memahami perbedaan definisi aset atau barang daerah dengan barang inventaris. Yang kedua, orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak. Yang ketiga, konsepsi penyajian aset atau barang daerah tidak sama dengan membuat laporan barang atau inventaris. Menurut kaidah akuntansi sesuai peraturan pemerintah tahun nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, yang boleh disajikan dengan menggunakan nilai wajar atau taksiran hanya saat menyusun neraca awan. Yang keempat, pada saat merencanakan anggaran tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga menyebabkan kesalahan dalam dalam memberikan kode rekening atas belanja modal. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sekian dan terima kasih.